2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarrif wa azim ala habibil mahbub Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'd. Dewan Hakim yang saya hormati, sahabat dai yang dimuliakan oleh Allah, jikalau kita ingin membicarakan mengenai generasi Qur'ani, maka semua itu tidak terlepas dari yang namanya pemuda. Kita sudah sama-sama mengetahui bahwasannya pemuda adalah sebuah kekuatan sekaligus kebanggaan dalam sebuah umat dan bangsa. Mengapa? Sebab untuk mengetahui nasib umat dan bangsa di masa yang akan datang dapat dilihat dari generasi mudanya saat ini. Apabila generasi mudanya baik, maka nasib umat di masa yang akan datang akan baik. Namun sebaliknya, apabila generasi muda kita rusak, jelek, maka nasib umat dan bangsa di masa yang akan datang perlu dikhawatirkan. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, jikalau kita ingin melihat gerak-gerik musuh-musuh Islam dalam menghancurkan agama Islam, langkah-langkah yang mereka lakukan adalah dengan cara merusak generasi mudanya terlebih dahulu. Mengapa? Sebab kunci keberhasilan sebuah umat, kunci kehancuran sebuah umat ada pada generasi mudanya. Apabila generasi-generasi muda kita rusak, jelek, maka tidaklah payah untuk menghancurkan umat dan bangsa ini, khususnya di negeri yang kita cintai ini. Namun, sahabat dai yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dikatakan oleh Napoleon Bonaparte, yang mana pada saat itu ia ditangkap oleh pasukan umat Islam ketika ada peperangan Salibiah ke negeri Mesir. Ia mengatakan bahwasannya Islam tidak akan mampu dikalahkan dengan gencatan senjata, namun Islam dapat dikalahkan dengan cara perang pemikiran. Sahabat dai, jikalau kita ingin membuktikan kebenaran, benar sekali bahwasannya generasi di zaman sekarang amatlah berat ujian musibah yang sangat dihadapi, apalagi dengan adanya kemajuan teknologi dan komunikasi yang menyebabkan sebagian dari generasi muda kita terombang-ambing dalam arus pemikiran kesesatan dan kemaksiatan. Yang lebih ironisnya lagi, sahabat dai, kemajuan teknologi, kemajuan komunikasi itu tidaklah diimbangi dengan pendidikan agama, sehingga amatlah mudah generasi muda kita terjerumus, tenggelam ke dalam kelalaian dan keteledoran yang amat menyedihkan. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat dai yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 59 sampai 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Apa kata Allah? Telah datang kepada mereka generasi-generasi yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya. Kelak kata Allah, mereka akan menemukan kesesatan. Sahabat dai yang dimuliakan oleh Allah, di zaman sekarang ini banyak generasi-generasi yang sudah terlena dengan kehidupannya mereka, apalagi dengan adanya kemajuan teknologi dan komunikasi, sehingga dapat kita saksikan di lapangan banyak generasi-generasi muda kita
yang sudah tidak memperdulikan lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak generasi-generasi muda kita yang tetap menjadikan Rasulullah sebagai idola. Berapa banyak generasi-generasi muda kita yang tetap menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Berapa banyak generasi-generasi muda kita yang tetap menjadikan majelis taklim sebagai tempat tongkrongan. Inilah yang menjadi tamparan bagi kita selaku generasi muda. Generasi muda adalah aset. Generasi muda adalah penerus. Inna fi yadi syibani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Di tangan pemudalah urusan umat, dan di kaki pemudalah terdapat kehidupan umat. Sahabat dai yang dimuliakan oleh Allah, lantas apa yang harus kita lakukan agar kita dapat mencetak generasi-generasi yang sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, tanamkan dalam diri generasi muda kita yaitu ilmu tauhid, mengesahkan Allah dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, tanamkan dalam diri generasi muda kita Al-Quran sebagai rujukan ia dalam beramal. Yang ketiga, ajak generasi muda kita, rangkul generasi muda kita untuk sama-sama mempelajari Al-Quran Kitabullah. Dan yang terakhir, jauhkan generasi muda kita dari pergaulan-pergaulan terlarang yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sahabat dai yang dimuliakan oleh Allah, jikalau 4 hal ini sudah mendarah daging kepada generasi muda kita, insya Allah yang akan lahir adalah bukan generasi-generasi penghancur, melainkan yang akan muncul adalah generasi-generasi Qurani yang mempunyai prestasi gemilang di masa yang akan datang, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.